Tabe, Berimba Kareba Kakomiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan penyintas gempa Palu masih menempati hunian sementara atau huntara karena belum mendapatkan hunian tetap. Komplotan pelaku pencurian ternak dan motor di Palu Selatan diringkus polisi. Masjid Al-Amin yang terdampak gempa bumi tahun 2018 silam ditetapkan jadi cagar budaya. Bencana gempa bumi yang mengguncang kota Palu dan sekitarnya September 2018 silam masih menyisahkan penderitaan bagi para penyintas. Ratusan korban gempa berkekuatan 7,4 skala Richter tersebut hingga kini masih bertahan di lokasi hunian sementara alias huntara. Sebagian penyintas lainnya terpaksa membangun tempat tinggal secara mandiri karena janji hunian tetap dari pemerintah tak kunjung terrealisasi. Khususnya di Kelurahan Petobo, masih terdapat 15 kepala keluarga yang masih tinggal di hunian sementara. Mereka tidak punya pilihan lain karena rumah tempat tinggal mereka sudah hilang ditelan likuifaksi September 2018 silam. Namun, tinggal di huntara membuat mereka hidup dengan berbagai kendala. Nurlia, salah seorang warga Kelurahan Petobo, mengaku sudah tinggal di huntara sejak pasca gempa bumi yang disertai dengan likuifaksi dan tsunami tersebut. Ia bersama keluarganya tetap bertahan di huntara dengan segala keterbatasan. Tidak hanya fasilitas tempat tidur yang nyaman, tapi juga dapur hingga air bersih. Saya bangun dapur sendiri. Biaya aku ini semua hampir 60 juta. 6 kali 6. 6 kali 6. Dapur saya bikin 6,5 kali 9. Oh, lebih besar dapurnya. Iya, lebih besar. Karena saya punya keluarga kan banyak. Hal yang sama dirasakan oleh penyintas lainnya, Indah, yang mengaku sudah 5 tahun tinggal di huntara bersama keluarganya. Banyak kendala yang dihadapi, salah satunya yang paling dirasakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih. Ia berharap pemerintah segera menyiapkan hunian tetap agar bisa hidup dengan nyaman. Ya, kita orang masih di huntara sudah 5 tahun. Ya. Sudah ada huntap, cuman masalahnya kan masih menunggu air juga kan di huntapnya kami kan tidak lancar. Iya. Ada. Jadi tunggu air itu bagus baru mau pindah juga. Para penyintas Petobo tersebut berharap pemerintah segera turun tangan, terutama dalam menyediakan hunian tetap. Tidak hanya di Petobo, saat ini masih terdapat ribuan penyintas lainnya yang tersebar di sejumlah lokasi yang belum mendapatkan hunian tetap. Julianus K. melaporkan dari Palu. Proyek rehabilitasi jalan di sepanjang pesisir Teluk Palu yang terdampak gempa bumi hampir 6 tahun silam hingga kini belum tuntas. Pemerintah Kota Palu pun masih menutup akses lalu lintas di kawasan yang dulu menjadi salah satu tempat wisata. Sepanjang jalan Cut Mutia sampai Raja Moili Palu ini ditutup sementara. Penutupan jalan itu disebabkan dilanjutkannya proyek perbaikan jalan di sepanjang pesisir Teluk Palu. Sejumlah marka dan plang himbauan penutupan jalan terpasang di sekitar Bundaran Patung Kuda, Kelurahan Besusu Barat, dan Kecamatan Palu Timur. Meski ditutup, sebagian masyarakat terlihat memaksa menerobosnya. Perbaikan jalan itu merupakan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 2018 lalu. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada Juni 2025 mendatang. Jalan lingkar luar di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu bakal dibuat meninggi 3 hingga 4 meter di atas permukaan laut.
Hal itu dilakukan sebagai upaya mitigasi peredam energi tsunami. Koordinator lapangan Randy mengajak masyarakat mendukung perbaikan jalan. Salah satunya mematuhi himbauan penutupan jalan. Dalam pembangunan paket ini terbagi jadi 2 segmen utama. Yang pertama di sisi laut atau di sisi pesisir pantai atau coast area, sama di dalam kota. Untuk di sisi pantai, desain yang kami gunakan yaitu elevated road berdasarkan desain dari tim konsultan yang tim leadernya dari Jepang. Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan pesisir Teluk Palu itu dikerjakan sepanjang Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, hingga Jalan Komodo, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Perbaikan jalan itu juga bersamaan dengan pembangunan Jembatan Palu 4, penghubung Kecamatan Palu Timur dan Palu Barat yang dulu dikenal dengan Jembatan Panolele. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Polisi meringkus 7 maling motor dan ternak di Palu Selatan. Ketujuh maling kini ditahan di Mapolsek Palu Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti 2 unit sepeda motor, 2 ekor sapi, tromol, as roda, dan pagar besi. Pengungkapan kasus pencurian ini bermula dari laporan sejumlah warga yang kehilangan sepeda motor dan hewan ternak beberapa waktu lalu. Dari laporan tersebut, polisi dari sektor Palu Selatan langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengendus pelaku. Saat digerebek, pelaku tidak bisa berkutik dan menyerahkan diri ke polisi. Selanjutnya, dibawa ke kantor Mapolsek Palu Selatan untuk diproses lebih lanjut. Kepada polisi, para pelaku mengakui perbuatannya dan hasil tindak kejahatannya telah digunakan sebagian untuk foya-foya. Kapolsek Palu Selatan Ajun Komisaris Polisi Feli mengatakan para pelaku pencurian ternak maupun sepeda motor serta pemberatan ditangkap di beberapa tempat berbeda di Kota Palu. Kepada para pelaku dipersangkakan pasal 363 ayat 1, 4E dan 5E KUHP pidana. Dan motif para pelaku melakukan pencurian rata-rata kendaraan yang mereka curi atau ambil akan mereka jual dan hasilnya mereka akan beli narkoba untuk mereka konsumsi. Ketujuh pelaku pencurian ternak dan sepeda motor tersebut ditahan di Mapolsek Palu Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al-Jufri Palu memprediksi sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah masih terdampak hujan deras. Wilayah itu pun berpotensi terdampak bencana hidrologi. Dalam perakiraan cuaca selama 3-7 hari ke depan, wilayah Sulawesi Tengah masih terdampak hujan ringan sampai deras. Warga pun diminta mewaspadai potensi bencana akibat gangguan cuaca tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Palu terus berkoordinasi dengan instansi terkait tentang prediksi cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana hidrologi seperti banjir dan tanah longsor. Ada Sigi, Poso, Morowali Utara, Tojo Una dan Bangka itu curah hujannya diprediksi akan sangat tinggi di bulan Mei. Nah, selain itu penyebab dari cuaca yang cukup signifikan ini, yang pertama yaitu terjadi di Sulawesi Tengah ini peralihan ya dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi di musim Pajaroba ini identik dengan hujan intensitasnya itu sedang hingga lebat tapi singkat gitu, seperti itu. Kemudian juga ditandai dengan pagi sampai siang hari itu kita panas seperti di Kota Palu nih, panas, nanti di sore hingga malam hari itu terjadi hujan seperti itu. Itu salah satu contoh juga identik cuaca pada musim peralihan. Selain itu juga karena ada fenomena MJO, Madden Julian Oscillation. Jadi
ada fenomena ini merupakan fenomena sebuah pertumbuhan konveksi yang bergerak dari barat Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik menuju timur ya. Secara umum, Sulawesi Tengah di bulan Mei masuk dalam peralihan cuaca. Itu menjadi penyebab sejumlah daerah tetap rawan terdampak hujan dengan intensitas rendah sampai deras. Aldi Grid melaporkan dari Palu.